Bu, di sini kalau misalnya hujan sampahnya gimana Bu? Bau nggak Bu? Bukan bau-baunya lagi, Neng. Baunya minta ampun. Sampah merupakan persoalan besar yang terus menghantui masyarakat di Bandung Raya. Gak kuat. Kan masyarakat tuh maunya bersih. Bapak bukan nggak mau bersih, mau tiap hari diambil sampah. Tapi kendalanya kan di sini agak susah. Saya tuh pasang jaring sampah di Sungai Citarum. Yeah. Setiap hari tuh banyak sampah baru. Selamat datang di liputan khusus Pikiraneun Rakyat. Berarti dari dulu sampai sekarang kalau Ibu sendiri melihat kondisi persampahan di Bandung nih Bu, atau nggak di sekitar tempat tinggal Ibu itu seperti apa? Ya menumpuk terus, Neng. Menumpuk terus. Padahal kan sering kita ngeluh-ngeluh, terus tuh, pada yang kerja sampah juga sering ngeluh, banyak yang ngeluh. Kadang-kadang menunggu penarikan sampah itu ada yang nginep 3 malam. Neng kan sering di sini yang ngopi-ngopi sama Ibu. Kadang-kadang ada yang nginep 3 malam, 3 hari menunggu antrian itu pengambilan sampah. Tuh, Neng. Pengennya malah bersih lah namanya di kota Bandung. Ramainya pengunjung itu karena kebersihan kan. Kalau misalnya kalau banyak sampah, terus banjir, boro-boro yang mau belanja kan, Neng. Udah terhambat banjir karena sampah. Ya pengennya mah dilancarin aja buat penarikan sampah itu gitu. Kalau di sini tuh banjir, suka banjir berarti? Banjir, Neng. Kalau misalnya hujan besar, misalnya 1 jam, 2 jam juga meluap ini kayak walungan, Neng. Berapa meter, berapa senti kedalamannya Bu? Ya paling segini, Neng. Kalau di sini, 20, kalau di 30. depan Mas sampai di sini, Neng. Pakai sepatu bot juga, Ibu misalnya kalau mau belanja lebih dari pakai sepatu bot kalau Ibu mau belanja. Gitu. Coba lihat lingkungan di sekitar kita. Apakah sudah bebas dari sampah atau justru pemandangan berupa sampah yang menumpuk masih dapat dengan mudah terlihat? Ya, tidak bisa dipungkiri. Di berbagai lokasi di Kota Bandung, Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat, tumpukan sampah yang tidak terangkut dapat dilihat di banyak tempat. Di sekitar perumahan, di pinggir jalan raya, atau bahkan di tempat pembuangan sementara. Sebabnya salah satunya karena sebagian besar sampah yang dihasilkan oleh masyarakat atau kalangan industri di Bandung Raya diselesaikan dengan mekanisme landfill atau dibuang ke tempat pembuangan akhir atau TPA Sari Mukti yang terletak di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Itu sebabnya persoalan sampah tidak pernah tuntas sepenuhnya. Apalagi kecepatan masyarakat dalam menghasilkan sampah lebih besar dibandingkan dengan daya tampung TPA Sari Mukti. Itulah juga sebabnya kenapa ketika ada sedikit kendala di TPA Sari Mukti, sampah berserakan di mana-mana. Masalah di TPA Sari Mukti juga menjadi salah satu penyebab terjadinya kondisi persampahan yang buruk di Bandung Raya. TPA Sari Mukti yang terletak di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, memiliki luas sekitar 43,6 hektar. Dari luasan tersebut, TPA Sari Mukti sudah terisi dengan total volume sampah 15,4 juta meter kubik. Padahal, menurut Rancang Bangun Rinci atau DED, desain kapasitas awal hanya untuk 1,9 juta meter kubik sampah. Selain itu, beberapa alat berat yang digunakan untuk operasional sehari-hari juga disebutkan banyak yang rusak, sehingga mengganggu aktivitas pembuangan sampah. Ada kendalanya gitu. Susah buangnya, cuma mobilnya cuma 1, 2 kalau ada. Saya kendalanya sekarang ya susah gitu. Kalau buang sampah 2 hari, 3 hari di sini nginep Kaisar itu. Jadi susah. Yang di sana banyak antrian katanya. Yang nginep 2 hari, 2 malam nunggu itu antrian pengambilan. Biasanya pakai truk ya Bu berarti? Iya pakai truk itu. Terus kan
ngantri mobil sampah-sampah itu, Neng. Nunggu itu teh, nunggu truk buat pengambilan. Kita lihat di Kota Bandung, setiap hari jumlah timbunan sampah mencapai 1.500 ton per hari. Program seperti Kang Pisman yang dicetuskan oleh Pemkot Bandung hanya mampu menanggulangi sekitar 300 ton sampah saja, yang artinya hanya sekitar 1/5 sampah yang bisa diolah dan sisanya terpaksa harus dibuang ke TPA Sarimukti. Sampah di Indonesia tuh gede banget. Jangan ngomong sampah Indonesia lah, Bandung Raya aja. Bandung Raya tuh 7.000 ton, Kang, sehari. 7.000 ton tuh kalau diasosiasikan lebih mudah tuh gimana? Seluas lapangan bola atau segimana? 1 ton 1 gajah. 1 ton 1 gajah. 7.000 gajah satu hari. Itu yang terolah? Yang Bukan terolah ya? dihasilkan. Nah, yang dihasilkan. Nah, yang bisa dikelola Iya. maksudnya? Nah, dari 7.000 itu 2.000 masuk ke Sarimukti. 2.000 berarti 5.000 nyisa ya? 5.000 nyisa. Nah, kemana ini? Nah, anggaplah 500 ke pemulung, pengepul, bank sampah karena cuma 10%. Oh, hanya 10% yang ke sama pemulung itu? Pemulung, pengepul, bank sampah itu 10%. Ya, anggaplah 700 dari 7.000. Ya. Jadi sisa 5.000 kurang 700, 4.300 ya kemana? Di solokan, di pinggir jalan, di sungai, dibakar. Nah, ini nih PR kita yang harus kita bagaimana mengurangi sampah ke TPA-nya, tapi ininya beres di tempat gitu. Ketergantungan yang begitu tinggi terhadap TPA Sarimukti juga sempat diakui oleh pelaksana harian Wali Kota Bandung, Emma Sumarna, sebagai penyelesaian akhir sampah. Pihaknya berharap normalisasi TPA Sarimukti bisa segera tuntas. Kalau musim hujan gimana? Apalagi musim hujan. Sekarang kini kan air mengenang. Segini tapi di sini susah. Dapat sampahnya basah. Coba hujannya di sini airnya nggak berfungsi kecil. Bu, di sini kalau misalnya hujan sampahnya gimana Bu? Bau nggak Bu? Bukan bau-baunya lagi, Neng. Baunya minta ampun. Banyak yang pilek, yang sakit karena baunya sampah di sini. Beneran, Neng. Kalau bisa Maya cepet-cepet dibangkat aja gitu. Ada begitu banyak persoalan yang masih terganjal terkait penanganan sampah. Di persoalan-persoalan ini membuat penanganan sampah tak pernah bisa diselesaikan hingga ke akar-akarnya. Untuk memenuhi industri daur ulang di Indonesia saja, Nggak cukup ya? nggak cukup. Kita masih harus impor sampah. Saya agak gimana ya, tapi ya bukan konteks negatif sih. Mungkin karena memang Jawa Barat membutuhkan sampah dari Bali. Butuh sampah dari Bali? Iya. Dan itu benar-benar boleh dicek deh. Jawa Barat pertama kali menerima sampah dari Bali. Sampahnya apa? Sampah botol plastik, apa ya, pokoknya untuk didaur ulang. Emang nggak cukup dari Jawa Barat? Nah itu. Kan warganya lebih banyak Jawa Barat. Betul, justru harusnya kalau saya sih malu sih jujur ya. Justru itu menjadi sebuah cambuk ya sebenarnya harusnya saya. Jawa Barat tuh penduduknya besar sekali loh dibanding Bali mah gitu kan. Walaupun memang pariwisata Bali besar ya. Tapi kan Jawa Barat juga besar. Serame-ramenya wisata di Bali tidak akan mencapai jumlah penduduk Jawa Barat. Pengamat persampahan yang juga merupakan dosen Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung, Ahmad Zainal Abidin mengatakan, sosialisasi dan penegakan aturan mengenai persampahan di Bandung Raya terkesan kurang masif dan bersifat musiman. Pemerintah juga dianggap kurang menyasar sampah dari hulu ke hilir dan lebih banyak memperhatikan kondisi darurat sampah yang berada di sektor hilir, seperti membangun dan mengoperasikan TPA maupun TPS. Padahal, sekarang ini juga sudah banyak ditemukan sistem dan teknologi yang mampu mengubah sampah dari yang semula merupakan beban pembangunan menjadi modal pembangunan. Sudah pasti, hanya mengandalkan pembuangan sampah ke TPA Sarimukti bukan menjadi solusi terbaik. Selain persoalan infrastruktur dan komitmen pemerintah untuk memerangi tumpukan sampah,
Kurangnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab juga masih menjadi kendala hingga hari ini. Meskipun sudah difasilitasi tempat sampah dan himbauan membuang sampah pada tempatnya, hal tersebut juga tidak membuat warga menjadi lebih peduli. Padahal, lingkungan yang bersih juga adalah anugerah yang punya banyak manfaat. Beraktivitas menjadi lebih nyaman, udara lebih segar, dan meningkatkan kualitas kesehatan. Kemanapun, saya selalu membawa satu pesan untuk kita mulai bertanggung jawab terhadap sampah kita. Mengelola sampah kita bukan berarti tidak boleh menghasilkan sampah sama sekali. Saya mengerti lah, maksudnya hidup harus terus berjalan ya. Kita masih pengen ngopi enak, kita juga masih pengen belanja online, kita juga masih banyak menggunakan produk-produk dengan kemasan. Tapi kita belajar untuk bertanggung jawab atas sampah yang kita hasilkan ya. Dan apa bentuk tanggung jawabnya? Pilah sampah dari rumah, pilah sampah dari sumbernya. Terlepas mau dikasih bank sampah atau enggak, minimal dengan kita sudah pilah sampahnya, kasih ke petugas sampah, Pak, saya sudah pilahin sampahnya, itu kita sedang lakukan hal yang baik. Tapi saat kita campurin nih botol plastik dengan sisa sayur bayam kemarin, belum lagi ada bekas pembalut, ada bekas popok, dan kita suruh orang untuk mengais-ngais rezeki dari situ, kita sedang zolim. Jadi yuk kita sama-sama kelola sampah kita, bertanggung jawab dengan sampah kita aja ya, pilah sampah dari rumah, dan sama-sama kita mewujudkan Indonesia yang bersih, bebas dari sampah. Pelik adalah kata yang cukup tepat untuk menggambarkan pengelolaan sampah di Kota Bandung. Untuk itu diperlukan komitmen ekstra keras dan kerjasama untuk terus mengupayakan perbaikan. Jangan sampai sampah di sekitar kita yang terus menggunung dijadikan sebagai pemandangan yang biasa, apalagi ketika tidak ada solusi hingga bertahun-tahun mendatang.